wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bainatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'du. Ya ayyuhal hadirun wal hadirat, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Para bapak dan ibu saudara sekalian, marilah kita kaji Quran surat Al-Furqan, surat 25 ayat 5. Di sini Allah menyatakan wa qalu asatirul awwalina, wa qalu asatirul awwalina tatabaha fahiyatumla alaihi bukrata wa asila. Kul anzalahul ladzi ya'lamu sirra fis samawati wal ard innahu kana ghafurur rahima. Sampai terjemahkan surat 25 ayat 5, 6. Dan mereka berkata, dongeng-dongengan orang-orang dahulu dimintanya supaya dituliskan, maka dibacakanlah dongengan itu kepadanya setiap pagi dan petang. Ayat 6. Katakanlah, Al-Quran itu diturunkan oleh Allah yang mengetahui rahasia di langit dan di bumi. Sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Bapak Ibu saudara sekalian, begitulah sebuah perjuangan dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mengajak orang-orang yang di sekitarnya. Mereka itu adalah kaum penyembah berhala. Mereka itu kafir. Karena itu ketika Rasulullah berdakwah ke sana, pada mereka sulit menurut akal mereka untuk menerima. Karena itu butuh sebuah keyakinan dan dakwanya itu terus-menerus. Bapak Ibu saudara sekalian, ketika mereka menyembah berhala, menyembah sesembahan selain Allah, orang-orang kafir itu sekaligus orang musyrik itu, ketika Al-Quran ini turun, ceritanya kan banyak. Ceritanya banyak. Satu, bisa menceritakan kegiatan atau perjuangan orang-orang zaman dahulu. Misalnya perjuangan Nabi Nuh, perjuangan Nabi Musa, perjuangan nabi-nabi sebelum Rasulullah.
Lalu umatnya di masa itu ada yang diselamatkan oleh Allah dari bencana karena taubat umatnya Nabi Yunus. Tapi ada yang dihancurkan oleh Allah karena mereka tidak taubat. Misalnya kaum Sodom. Itu cerita sebelum Rasulullah. Maka mereka menuduh in hadza illa ifkun iftarahu. Di ayat 4 itu mereka menuduh ngeten. Itu adalah sebuah kebohongan yang diada-adakan Muhammad. Ngoten, Bang. Dianggap itu sebuah kebohongan. Mestinya akalnya itu cerdas. Muhammad kok tahu ceritanya orang-orang dahulu. Gak ono sing kei berita. Mestinya semakin mereka itu mendapatkan seperti itu, semakin percaya mestinya. Okay. Tapi tidak. Mereka malah mengatakan ya Muhammad itu mengadakan satu kebohongan, dibantu oleh kaum yang lain. Jadi bohong dibantu oleh kaum yang lain. Terus mereka mengatakan ayat 5 ini, wa qalu asatirul awwalina tatabaha, dan mereka berkata dongengan-dongengan orang dahulu. Dongengan-dongengan orang dahulu. Itu yang dipakai mereka alat untuk mematahkan, alat untuk mementahkan, dan agar supaya orang-orang itu tidak mengikuti jejaknya Rasul. Nah, ini dibuat begitu oleh mereka. Dimintanya supaya dituliskan. Jadi dongengan-dongengan dahulu itu diminta, maunya begitu, supaya dituliskan. Dituliskan kepada orang-orang Yahudi. Maka setelah dituliskan, terus dibacakan kepada orang-orang Yahudi, dibacakan kepada orang-orang Nasrani, dibacakan kepada orang-orang yang penduduk Mekah nih. Dongengan-dongengan itu dibacakan setiap pagi, setiap sore. Jadi wong maca Quran ku dianggap nggih. Dianggap maca dongengan-dongengan yang telah dituliskan oleh orang. Nggih. Nggih. Bapak Ibu sekalian, berat mereka ngotot supaya teman-temannya, penduduknya itu tidak percaya pada Muhammad. Rasulullah ngotot memperjuangkan Islam ini. Ya apa caranya mereka itu bisa menerima dengan otaknya dan datang keimanannya. Nggih. Jadi padha ngotot Pak Bu. Sing ngotot-ngotot ngeten sing ngasih muni-muni ngeten iki. Sing ngarani Quran itu dongengan, Quran itu kebohongan diada-adakan. Saiki wong wis gak ono. Ono wis mati pisan. Nggih. Sudah hancur, sudah dari tulang belulang. Sudah hancur, sudah jadi tanah sekian ribu tahun. Tapi cerita ini masih jalan sampai hari kiamat. Karena akan ada dan tumbuh terus-menerus secara estafet, generasi yang sama dengan mereka. Hanya bedanya kalau generasi sekarang ini misalkan tumbuh tidak ngomong kayak mereka, tetapi omongan yang
substansinya itu sama dengan omongan mereka. Generasi sekarang. Saiki ku rame loh Pak Bu. Ono salah seorang dulu pernah katanya di Islam, pernah mengajar di pondok, lalu keluar dari Islam, terus mencomok Islam. Jenenge Saifuddin. Sekarang ini ada seperti itu, model-model seperti itu banyak. Model muncul. Terus ada orang yang dibayar, memang ada orang dibayar untuk supaya bicara seperti ini. Kalau model mesot kan modelnya seperti itu sekarang. Nggih, nek biyen guru ngono. Gayai langsung pada Rasulullah. Bapak dan Ibu saudara sekalian, karena itu menurut Ibnu Katsir ayat ini waqalu asatirul awalina tatabah, dan mereka berkata dongengan-dongengan orang dahulu itu dimintanya supaya dituliskan. Itu artinya ngeten komentarnya di tafsirnya Ibnu Katsir, kitab-kitab orang terdahulu maksudnya, lalu dia meminta agar dibuat salinan untuknya. Jadi kitab-kitab orang dahulu kitab Taurat, kitab Injil, kitab Zabur. Tuduhan mereka itu seperti itu. Jadi dongengan dahulu itu minta katanya mereka dari kitab itu supaya ditulis lagi, disalin untuk ditulis lagi. Maksudnya begitu. Orang-orang kafir itu keterlaluan Bapak-Ibu sekalian, mengadakan tuduhan-tuduhan yang tidak masuk akal. Sedangkan mereka sudah ditantang sedemikian rupa dan tidak juga bisa menjawab dengan tantangan itu. Lek pancene itu misalkan dibuat oleh Muhammad, atau kalau memang itu dari yang lain disuruh nulis kepada tulisan yang baru misalkan. Saya saiki gawe 10 ayat kakean 10 ayat ya. Saayat nggih. Sampai sekarang nggak ada yang bisa, Pak. Sampai sekarang tidak ada orang yang bisa membuat satu ayat. Nggih, dalam Al-Qur'an, pemane 10 ayat. Saayat dulu gak iso. Di Quran surat 2 ayat 23 itu Allah menyatakan ini. Wa in kuntum fi raibim mimma nazalna ala abdina fa'tu bi suratin min mislihi. Nomor 2, wad'u syuhada'akum min dunillah in kuntum shadiqin. Dan jika kamu tetap dalam keraguan tentang Al-Quran yang kamu wahyukan kepada hamba-hamba kamu Muhammad. Nah, lek sing tak turunan nang Muhammad itu mbok ragukan, kamu ragu. Ragu niku berarti ya gak percaya niku apa? Nggih. Kalau kamu ragu seperti itu, coba saiki lek kamu ragu jajal gawe sing model kaya Quran itu. Terus ya Allah ngeten. Buatlah satu surat saja yang semisal Al-Quran itu. Loh, gawe sak surat. Sing padha mek sak surat yo akeh, Pak Bu. Enggak. Apa maneh Al-Baqarah 286 ayat. Sak surat paling pendek kan ada 2 ya. 1 inna atainakal kausar fasholli lirabbika wanhar inna sani'aka wal abtar 3. Ono maneh sing ndek maneh. Napa? Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati
Wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Loro iku sing paling pendek, 3 ayat. Tapi ono sak ayat itu panjang sekali. Yang membicarakan di surat Al-Baqarah, ya, yang membicarakan tentang hutang piutang. Tentang hutang piutang, dawa ayate, Pak. Makane wong hutang piutang iku gak penak. Harus banyak catatan, persyaratan di situ. Ada juru tulisnya, ada saksinya, ada anggunannya. Wah, panjang itu. Ya. Tentang apa? Hutang piutang itu. Ono sing cukup panjang 1 ayat, melebihi dari 1 surat. Contohnya kalau di surat Al-Baqarah itu di awal-awal kan ada kalimat gitu. Di awal-awal itu ada orang-orang yang menceritakan orang-orang Yahudi dulu bersama Nabi Musa. Ketika diberi oleh Allah makanan 1 macam, jenenge panganan manna, terus ke iwak jenenge salwa. Ben bengi niku turun Pak Bu, manna niku tiap turun godhong-godhong ngoten niku, turun di kayu-kayu ngoten niku. Berarti cilik-cilik mungkin nggih. Awake dhewe gak ero, tapi hadisnya menyatakan seperti itu. Turun-turun di daun-daun diambili oleh orang-orang. Wis gak dibersihkan Pak. Sudah bersih, aman, tidak ada penyakitnya dari Allah. Itu setiap malam, dan dimakan itu gizinya luar biasa. Jenenge manna, makanan masakan dari langit. Jadi wis masak wisan karek mangan tok. Wis gak golek sambel, gak golek kacang, gak golek opong, uyah, terasi gak. Nggih. Mereka itu tinggal makan. Terus disediani kali Allah jenenge salwa. Salwa itu burung yang mudah ditangkap. Burungnya dagingnya banyak. Nggo bahasa mriki itu mungkin mriki burung gemek nih, Bang. Napa niku jenenge? Burung puyuh. Nggih. Nah, sampai disebutkan di Quran surat 2 itu ada bahasa yang ngeten. Ayat 60 itu ada sebutan ya tadi. Ini ayat 60. Ayat 61 ya. Wa id qultum ya Musa lan nasbiru ala ta'ami wahidin fad'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tubitul ard min baqliha wa kisaiha wa fumiha wa dasiha wa basaliha qala atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair ihbitu misrong fa inna lakum ma sa'altum wa duribat alaihi mudillatu wal maskana faba'u bi ghadabin minallah dzalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillah wa yaqtuluna an-nabiyina bi ghairil haqq dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. 1 ayat Bapak. Panjang. Ceritane niku wau. Oke, ceritane wong Bani Israel, wong Yahudi Nasrani Bani Israel yang mereka itu ndak terima panganan 1 macam. Coba isinya sampean delok, sampean terjemahkan. Dan ingatlah ketika kamu berkata, hai Musa. Nah, biyen ana sejarah ngeten. Niki sejarah. Al-Qur'an itu memuat sejarah, tetapi Al-Qur'an bukan kitab sejarah. Al-Qur'an itu ya
biar bahasanya wong niku wau dongengan-dongengan. Itu sejarah bukan dongengan. Nggih, kalau sejarah itu dapat dipertanggungjawabkan. Tapi lek wong dongeng iku karepe dhewe, Pak. Mboten ngarang. Ini kitab niki namanya sejarah. Membicarakan tentang orang-orang dahulu yang kita di waktu yang Nabi Muhammad di waktu niku ndak menangi sak durunge lahir. Apalagi kita lah saiki beritane ngeten. Kami tidak bisa sabar tahan dengan satu macam makanan saja. Loh, Wahai Musa, gak sabar saya dengan satu makanan mana. Mosok bendino mana terus saya. Hanya di wong lak belengeran ngoten nggih. Padahal sakjane enak, gak masak lho. Gak ada masak, guisinya luar biasa. Lho produk langit tuh, Pak Bu. Duduk produk India, duduk produk Jawa. Produk langit, Pak Bu. Oh, masakan dari langit. Iku monggo ana saiki ana wong berduyun-duyun untuk datang, Pak Bu. Pengumuman masakan datang dari langit temenan. Iso gak budal ngaji barang, Pak. Golek panganan niku wae. Jarene Bani Israil, saya ndak sabar dengan makanan satu macam saja. Karena itu permohonannya ngeten. Sebab itu mohonkanlah untuk kami kepada Tuhan. Di sini loh Pak Bu. Kurang ajare wong Bani Israil. Ya. Nabi Musa itu jare wis njaluk sampean njaluk nang Tuhan sampean. Tuhanmu. Loh, Allah itu loh dianggap duduk Tuhan nih. Dianggap Tuhan ini Nabi Musa tok. Kita kurang ajar aja nih. Ya. Enggak niki kurang ajar. Awake gak ngakoni Allah sebagai Tuhan. Iku lek padha mek PKI lek jaman saiki enggak. Anti Tuhan. Njaluk nang Tuhanmu. Njaluk apa? Siji, agar Dia mengeluarkan bagi kami dari apa yang ditumbuhkan bumi, yaitu sayur mayur. Loh, jaluk sayur mayur. Oke, malah masak nek sayur mayur. Mangan sawi mentolo panjenengan, entah-entah. Bapak Ibu sekalian, kangkung tahun gak mungkin loh. Iso enak iki kangkung kan ya dirawon. Ono iki rawon kangkung. Benten ditumis. Jaluk maneh napa nomor loro? Ketimunnya. Ketimun. Jadi Quran itu ya bahas timun, bahas sayur. Apa maneh sing nomor 3? Bawang putihnya. Bawang putih. Apa maneh? Kacang adasnya. Nggih, kacang adas niku napa? Kacang panjang niku lho. Jare wong-wong kacang usus, kaya usus wae itu. Nggih. Terus apa lagi? Dan bawang merahnya. Nggih. Iku jenenge bumbu pepek. Tapi kunir gak sebut nang kene. Ya. Terus apa temulawak ndak disebut. Jahe ndak disebut. Kencur ndak disebut. Nek disebut tambah kapal Pak Bu iki kapal. Lalu Nabi Musa menjawab ngeten. Musa berkata, Nggih, iki sejarah ya. Jawabin apa? maukah kamu mengambil sesuatu yang rendah sebagai pengganti yang lebih baik? Iku lho lebih baik. Awakmu golek serendah ta, golek brambang. Golek sayur mayur. Iku lebih rendah iku daripada yang turun dari langit ini jenenge manna iki. Kono lho gak bersyukur nang Allah. Niki kula, mriki mboten enten kalimat ngoten. Kula dhewe niki. Nggih. Lalu Nabi Musa mengatakan ngeten. Pergilah kamu ke suatu kota. Wis bali amanah nang Firaun ono. Kan mereka diselamatkan dari Firaun itu. Iya. Mbak diselamatkan dari Firaun lewat laut niku lho nyebrang laut.
sampai nang Palestina. Tapi sadurunge nang Palestina itu dia berada di suatu tempat namanya Padang Teh. Padang Teh. Terus pasti kamu memperoleh apa yang kamu minta. Karena kalau balik nang kota, balik nang Fir'aun. Kon kok oleh sing kok seneng kok sing jaluk itu. Ono kono. Tapi kamu dijajah. Kamu diinjak-injak oleh mereka. Soalnya sing jenenge Bani Israil keturunan Yakub itu, Pak Bu. Biyen niku gak oleh dadi pegawai ngono. Wis ono ngono ku. Gak oleh jadi apa punggawa istana, gak oleh. Nggih, gak oleh dadi tentara, gak oleh dadi polisi. Nggih. Lah sing oleh iku apa? Dadi buruh. Oleh dadi buruh. Dadi diinjak-injak jeneng Bani Israil iki. Ditekan lah. Nabi Musa ingin mengangkat mereka. Karena Nabi Musa juga keturunan Israel, keturunan Yakub, ingin mengangkat keluarganya ini. Ya, bahkan anak-anak Bani Israel dalam sekian tahun tuh Pak Bu yang laki-laki lahir laki-laki pateni, lahir laki-laki pateni. Nah, itu berat itu. Maka Nabi Musa mengatakan, mau kamu mengambil yang rendah, kamu ganti dengan yang lebih baik, kamu ganti dengan yang rendah. Pergi aja ke kota kamu akan dapat sesuatu yang di sana yang kamu minta itu. Lalu dimintakanlah kepada mereka nista dan kehinaan. Ditimpakan. Napa? Ditimpakan itu napa? Berikan. Hina, mereka itu jadi hina. Ditimpakan hina, ditimpakan nista oleh Allah. Ini jenis gak bersyukur pada Allah. Wis oleh hina ditambah nista lagi. Allahu Akbar. Wong Bani Israil niku ceritane ya kadang dikai apik, kadang jendekno, soalnya ya gregetno. Lalu serta mereka mendapat kemurkaan dari Allah. Loh, akhirnya Allah murka. Kok niku lho tak kei panganan teko langit karek mangan tok ae kok. Ngoten lho. Oh karek mangan tok ae kok. Macem-macem kok. Murka Allah. Malah gak oleh api, Bapak, oleh murka. Lalu hal itu terjadi karena mereka selalu mengingkari ayat-ayat Allah. Nah, di sini yang pertama. Jadi hina tadi, nista, saiki dimurkai Allah. Kenapa? Pertama, wong Bani Israil itu sejak dahulu Bapak sekalian itu selalu mereka terhadap ayat-ayat Allah itu mengingkari. Nomor 2, dan membunuh para nabi yang memang tidak dibenarkan. Oke. Nabi dipateni, Pak. Wakeh nabi sing dipateni Bani Israil niku. Banyak. Kalau saya membaca tafsirnya Hamka itu, Pak, itu mengisahkan bahwa di situ ada 70 nabi. Ya akeh 70. Setiap masa loh, Pak. Nggih. Lek arek cilik-cilik wong pikirane gak patek kanggo di masyarakat, iku masih jumlahe 20 gak ada masalah, 200 ya. Tapi kalau orang-orang yang pintar, para ulama, siji jadi masalah, Bapak. Karena satu itu mengukir, apalagi nabi. Termasuk Nabi Yahya, termasuk Nabi Zakaria. Itu yang diceritakan oleh Allah dalam Al-Quran. Yang tidak diceritakan kan banyak. Bapak Ibu sekalian,
di akhir ayat Allah menyatakan demikian itu terjadi karena mereka selalu berbuat durhaka dan melampaui batas. Nggih. Pun balik mriki malih. Saiki dijak kali Allah. Wis saiki lek kowe gak setuju, ragu-ragu ambek sing tak turunno nangane hambaku Muhammad. Gawe kon sak surat deh. Gawe di surat 2 tadi loh, ayat 23. Gawe sak surat deh. Ojo ijen terusane dan adalah penolong-penolongmu selain Allah. Oh, jangan penolong-penolongmu, ahli fikirmu, profesormu, jangan gawe sak surat deh. Selain Allah loh ya. Terus ya Allah, jika kamu orang-orang yang benar. ya kan bener. Atau wis didukno titik di surat 10 ayat 38. Am yaqulu naftarohu kul fa'tu bi suratim mim mislihi wad'u mimman istata'tum min dunillah in kuntum shadiqin. Atau patutkah mereka mengatakan Muhammad membuat-buatnya? Nggih. Katakanlah, kalau benar yang kamu katakan itu, maka cobalah datangkan sebuah surat seumpamanya dan panggillah siapa-siapa yang dapat kamu panggil untuk membuatnya selain Allah. Jika kamu orang-orang yang benar. Padha nggih. Di sini padha nggih. Bahasanya beda. Atau turun sedikit. Am yaqulu naftarahu kul fa'tu bi asri suratim mim mislihi. Surat 11 ayat 13. Muftarayat wad'u man istata'tum min dunillah in kuntum shadiqin. Monggo. Bahkan mereka mengatakan Muhammad telah membuat-buat Al-Quran itu. Nah, muni ngoten. Terus Allah ini, ya Rasul kandhanono wong-wong. Kandhanono. Dianggap awakmu lho gawe-gawe surat. Kandhanono. Ah, bahasa kandhanono itu langsung teksnya langsung dari Allah, Bapak. Terus Allah ngeten. Katakanlah, Nggih. kalau demikian, maka datangkanlah 10 surat yang dibuat-buat dan menyamainya. Nggih. Dan panggillah orang-orang yang kamu sanggup memanggilnya selain Allah. Jika kamu memang orang-orang yang benar. Nggih. Enggak ada, Bapak, yang bisa. Sak surat gak iso. Apa maneh 10 surat tambah gak iso. Bapak dan Ibu saudara sekalian, tuduhan mereka orang kafir ini mengatakan bahwa Al-Quran itu hanyalah dongengan-dongengan orang dahulu yang mereka tulis dalam buku-buku, dan Nabi Muhammad minta katanya kepada orang-orang Yahudi supaya disalinkan dan dibacakan kepadanya. Nanti mari ditulis terus dibacakan kepada Rasul. Jarine wong-wong niku. Mana lho? Lalu tujuannya apa? Agar Rasulullah dapat dihafalkan pagi dan petang. Setelah dihafal barulah dibacakan kepada para sahabat dan pengikutnya sebagai Quran yang turun dari langit. Itu gaya pikir mereka. Jadi dianggap Nabi Muhammad itu minta kepada orang Yahudi, tulisno aku ceritane dongenge wong dibiyen, mari diceritakno, mari ditulisno, gini tak wacane, mari diwaca pagi petang dihafal, kemudian diberikan kepada sahabatnya. Sampel ngomong di waktu itu. Oke. Lah gak ngerti lek Nabi Muhammad itu gak iso maca. Oke. Kan sudah disebutkan kan, Rasulullah itu nabiyil ummiyi. Nggih. Rasul itu nabi yang ummi. Ummi itu tidak bisa baca dan tidak bisa tulis. Tapi bukan berarti bodoh, Pak Bu.
Rasulullah itu masih gak iso maca, gak iso nulis. Rasulullah itu fatona, cerdas. Diberi kecerdasan oleh Allah yang tidak ada tandingnya sampai hari kiamat. Jangan dikira bahwa Rasulullah gak iso maca, gak iso nulis itu tidak akan bisa bicara tentang atmosfer. Nggih, tentang alam semesta ini. Ayatnya turun, Rasulullah itu lebih tahu daripada orang-orang yang menggali ilmu pengetahuannya itu yang sampai sekarang ini bisa menemukan planet-planet yang sekarang sementara dapat ditemukan itu 11 planet. Merkurius, Venus, sampai terakhir Jupiter. Enggak. Bapak Ibu sekalian, ojo dikira bahwa Muhammad seorang nabi yang umi, tidak bisa baca dan bisa tulis, itu tidak bisa menjelaskan tentang molekul yang kecil, ya, sampai mengatakan bahwa kenapa orang kalau wudhu itu dijilat anjing, itu kalau badan manusia itu dijilat anjing, ya, itu harus dibasuh 6 kali kan, yang ketujuh tanah. Kenapa kok 6 kali, yang ketujuh tanah? Zaman waktu itu wong-wong nyelidiki gak mungkin Pak. Diadakan satu penelitian di masa itu, nah mungkin. Karena satu peralatan, dua keadaan. Tapi sekarang di abad-abad selanjutnya dapat diteliti, dapat dilihat. Loh, kok iso ngono? Ternyata betul Bapak Ibu sekalian. Jadi setelah diteliti, virus air liur anjing itu tidak bisa hilang. Harus dibasuh ping 6. Lek ping 2 tambah gak iso hilang. Harus dibasuh 6 kali, diosok 6 kali. Baru setelah 6 kali yang satu dibasuh dengan pasir, dengan tanah, baru hilang total. Nek biyen kan, lho kok iso ngono? Ya muni kok iso ngono tok. Tidak dibuktikan dengan apa? Eksak nggih ilmu pengetahuan. Makanya wong Islam itu kan ada pepatah Pak Bu. Itu harus dipegang sebagai religion, bukan science Islam. Orang aneh dengan agama, tidak membaca dengan ilmu yang lain, tidak didasari, tidak dipadukan dengan ilmu pengetahuan. Islam bagaikan orang berjalan itu pincang. Pincang yo gak seru kan? Apa mana buta? Tambah-tambah. Buta akhirnya nunjuk buta di mau misalnya yo besok boyong. Gitu. Supaya gak ngerti. Kan akhirnya didelok wong gak iso berono to, Pak. Terhadap umat Islam. Digesek bro, nyanyian akhirnya. Dan itu banyak jumlahnya. Makanya orang Islam itu kudu dipinter no. Karena bodoh. Ya maca Quran, tapi Quran kok jadi diwaca tok. Begane sih. Wa Allah kan inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'un nas. Apa jero iku? Betul. Di situ ada kisaran-kisaran angin bima yanfa'un nas yang bermanfaat bagi manusia. Itu kan diteliti Pak Bu. Sehingga terjadi kalau ada tumbuhan itu ada ada serbuk sari, ada kepala putih, itulah karena kisaran angin tadi, kisaran angin. Akhirnya serbuk sari jatuh ke kepala putih, itu jatuh.
Oleh jatuh ke kepala putih, besok tadi jagung. Lepas. Itu karena ada angin. Di Quran itu tidak hanya di jatuh, tapi jadi nomor. Jadi pedoman hidup dalam arti isinya diperhatikan. Kalau tentang ilmu pengetahuan kita bedah ilmu pengetahuannya. Kalau tentang ibadah, bagaimana Allah memberikan cara ibadah menurut Allah. Jadi orang-orang kafir dulu waktu berani betul mengadakan suatu yang tidak pernah terjadi pada Nabi Muhammad. Kalau itu benar demikian, tentu para sahabat kan yang murid-murid kan memeruk itu barang keliru. Bukan itu. Karena itu perkataan tujuan mereka itu mengatakan wa qalu asatirul awwalina ta'abaha. Mereka berkata dongengan-dongengan orang dahulu dimintanya supaya dituliskan. Fadiyatullah alaihi bukra wa asila, maka dibacakanlah dongengan itu kepadanya setiap pagi dan petang. Bahasa semacam itu Bapak sekalian ini bahasa orang kafir, tapi karena diambil jadi pelajaran kopi dari Allah, bahasa kulo di kopi, baru dipasterkan kepada Rasulullah, ke Rasulullah, bacakan, ini kilo omongan wong, masih omongan wong kafir baku, omongan wong musyrik, itu kalau Allah yang membicarakan itu namanya kitab suci, jelas. Jadi kitab suci itu kitab yang datangnya dari Allah. Apapun bentuknya. Kalau itu bentuknya sejarah, ya kitab suci kalau datangnya dari Allah. Kalau itu bentuknya anjuran, juga kitab suci. Kalau itu ancaman, juga kitab suci namanya. Kalau itu datangnya dari Allah. Jadi apa saja yang datang dari Allah, sebuah bentuk tulisan itu namanya kitab suci. Bapak dan Ibu saudara sekalian, kiranya ayat itu sama menjelaskan ya kan di surat 17 ayat 4. Untuk kaifa darabuna kal amsala fadallu fala yastati'una sabila. Lihatlah bagaimana mereka membuat perumpamaan terhadapmu. Ya sebelum wong yang perumpamaan itu loh, terus Karena itu mereka menjadi sesat. Gaya perumpamaan kafir ingin mematahkan hujah Rasulullah. Mereka menjadi sesat. Kenapa sesat ya? Sesat. Berarti Allah dalam ini kan Allah dalam. Tapi mereka mengambil jalan yang lain. Akhirnya kata Allah bukan sesat. Begitu Allah dalam lurus. Mobil jalan boleh kanan. Sesat. Real hidup itu ada dua. Siratal mustaqim, ya. Terus di situ bukan siratal mustaqim. Ujung artinya itu jalan sesat. Ada dua ini. Lek sing sirat itu artinya jalan mustaqim yang lurus itu jalan benar. Hidup yang benar. Sisi itu kalau kita berdoa kepada Allah itu wairil maghdubi alaihim waladhdallin. Sisi itu jalan dolin. Itu dolin sesat. Siapa sih mancing ini? Kapan ini? Dia akan sesat. Dan sesat itu mesti ujungnya neraka. Si jalan benar ujungnya surga. Ojo dikira kalau mulai melakukan jalan benar itu mesti kau resiko. Enggak tahu. Jokir sekali, tiba terus tangi, tiba mana tangi, jenenge
tiba kami. Artinya ketika kita membawa kepada jalan yang lurus di masyarakat, itu gak mulus terus begitu saja diterima. Nah, karena jalan otak mereka itu berbeda. Kalau mereka itu dalam sesat, di ayat ini menjadi sesat. Kalau menjadi sesat, apa mana dilarang kali Allah? Cek sesat ini, kelak bisa berarti. Gus gak iso sampai mati kalau itu sesat terus. Tapi oleh yang beri anak, yang bojo, yang cucu, yang soke, yang pejabat tinggi bapak. Tapi sesat. Pedas sesat. Ente nama mungkin makanya ada melakukan kumpulan antri bapak. Antri, aku mengerti antri. Nah, kalau antri digiring bahasa Al-Quran. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannam sumaro digiring secara kelompok aku kirim neraka. Barang untuk ngapin neraka. Ya, jenenge tek ngapin neraka. Putikan abu-abuan dibukakan pintu neraka. Pintu neraka mungkin ya gak halus. Oh, tetap mungkin. Ya. Sing buka sinten? Malaikat. Jenenge malaikat Zakaria penjaga neraka. Barangkali kok buntu-buntu malaikate bingung, Bapak. Oke. Wa qala lahu malaikat berkata kepada mereka. Wahai Tuhan, alam yatikum rusulun minkum yakuna alaikum ayati rabbikum wa yudhiruna tulan ya hukum ada. Dan panjenengan ditakoni ngoten kira-kira bisa gak jawab. Baik. Kan itu ahli neraka gak jawab. Baik ahli neraka bisa jawab. Qalu bala walakin haqqat kalimatul azabi 'alal kafirin. Bukan berarti tak perlu sampai jawab ahli neraka. Ini mau coba ayat dulu. Udah ingin mau coba ayat. Tidak kau tinggal malaikat. Gurunya kau tahu seorang nabi seorang ustaz ngandani aku. Tak jangan pertemuan ini. Oh lu mereka mungkin malaikat sampun enten. Tapi menjadi keputusan terhadap orang kafir itu berangkat. Aku belum ingin berarti yang kafir. Oh lah yang ya silakan kamu masuk. Nih jalan pintu neraka. Gila pintu neraka mana? Orang pintu neraka ini wakil. Ya, orang menuju sakor, orang menuju wabiyah, orang menuju utama. Ayo, banyak jalan menuju sakor. Tergantung dari amalan masing-masing. Oke, jangan. Kok pertemuan ini dibagi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.